Hasil clear code-nya sangat-sangat parah. Ini banyak sekali lubang-lubang kawah seperti ini. Ini akibat ketika kita sering mengabaikan hal-hal sepele saat kita proses pengekliran ataupun pengecetan. Nanti kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrushlur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu terus selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, di depan tadi itu adalah penampakan video kiriman dari teman kita ya. Untuk namanya kita skip aja. Intinya proses saat pengekliran itu terjadi, kenapa banyak sekali lubang-lubang seperti kawah gitu ya, tapi rata. Dan itu diakibatkan ketika teman-teman itu mungkin ya sering mengabaikan hal sepele. Jadi teman kita itu kemarin tanya, "Mas, kenapa clear code saya kok seperti ini hasilnya? Kenapa Mas, apa kurang thinner ataupun kebanyakan thinner ataupun apa?" Jadi gini, sebelum teman kita itu menjas untuk bahannya, jadi sebelumnya itu saya koreksi dulu, saya ingatkan dulu sebelum dia nanya clear code itu seperti apa prosesnya. Jadi sebelumnya itu saya tanya dulu. Ternyata ketika saya tanya, "Mas, apakah udah di grazer?" Bilangnya sudah. Apakah lapnya itu memang khusus untuk lap grazer? Nah, di situ ketemu jawabannya. Ternyata lapnya itu bekas lap buat ngelap kompon ataupun ngelap yang buat moles itu loh, kompon yang buat moles. Nah, itu sangat-sangat fatal. Karena apa? Karena gini, kompon alat bahan poles itu mengandung silikon ya. Ya, jadi lap bekas tadi itu pasti mengandung banyak silikon dan akibatnya seperti itu. Jadi percuma dikasih degreaser tapi lapnya bekas lap silikon, ampun. Jadi hasilnya seperti itu tadi. Itulah hal sepele yang mungkin teman-teman atau teman kita itu abaikan. Sering sekali untuk proses pengecetan di dalam video itu saya sering untuk mengaplikasikan degreaser itu menggunakan microfiber yang warna kuning itu, dan itu memang khusus saya buat untuk ngelap degreaser ya. Saya nggak satukan dengan lap kompon ataupun lap lainnya ya. Jadi khusus untuk degreaser. Dan untuk proses pengaplikasian degreaser itu nggak bisa kita lap langsung kita aplikasikan. Jadi kita tunggu penguapan degreaser dulu sampai benar-benar tidak ada endapan degreaser di situ ya. Jadi kalau kita nggak punya lap seperti Kimtek ya, kita pakai microfiber nggak apa-apa, tapi setelah itu kita daster dengan angin untuk membantu penguapan degreasernya itu. Jadi jangan sampai ada endapan degreaser pada panel ya. Dan itu juga sangat menimbulkan, kalau ketika masih degreasernya masih basah, itu kalau kita aplikasikan cat ataupun epoxy ataupun clear coat, itu biasanya juga terjadi apa ya, tidak bisa merekat dengan sempurna. Jadinya bisa lubang-lubang seperti itu. Jadi untuk hal-hal sepele seperti itu teman-teman harapannya diperhatikan ya. Kalau bisa lapnya itu naruhnya juga dipisah, jangan disamain, jangan disatuin dengan lap-lap yang lain. Jadi kalau untuk khusus degreaser ya degreaser, kalau untuk khusus kompon ya khusus kompon, kalau untuk khusus komponen lain ya komponen lain gitu. Dipisahkan, nggak berarti jadi satu. Oke, itu untuk penjelasan saya ya. Itu hal sepele yang mungkin diabaikan jadi masalah gitu ya. Oke, untuk pengaplikasian catnya ini ternyata menurut saya cat yang saya aplikasikan ini daya tutupnya masih kurang banget. Jadi alhasil tadi kita nembakin pertama itu nggak berani langsung basah. Jadi saya kasih medium dulu. Medium artinya itu tipis tapi merata. Lalu saya ambil untuk pemadatan warna, dan ketiga ini saya ambil untuk controlling atau menyeragamkan daripada partikelnya. Karena menurut saya ya, ini cat ini saya beli kemarin dan ini saya jujur daya tutupnya masih kurang banget. Jadi ya pengaplikasian dan pinter-pinternya kita untuk mengaplikasikan cat itu sendiri ya. Jadi jangan sampai ada miss pengaplikasian.
Jadi saya hati-hati banget. Oke, setelah pengaplikasian, karena ini catnya jenis polyuretan, itu kita jeda kurang lebih 15-20 menit, lalu kita naik ke clear coat. Oke, ketika kita naik ke clear coat seperti ini, kalau misalnya medianya ini kita pastikan tidak ada kontaminasi minyak ataupun kontaminasi tangan kita ataupun kompon, ya kita cukup lap menggunakan Teclut aja ya. Jadi nggak perlu di degreaser lagi. Kalau misalnya tadi kita sempat pegang-pegang ataupun kita nggak sengaja pindah ataupun kayak mana ya, ibaratnya ada kontaminasi lah intinya, yaitu kita greaser dulu untuk menanggulangi hal seperti yang ada di video baru di awal tadi gitu ya. Jadi ini untuk sebelum proses pengekliran kita lap menggunakan Teclut aja, karena ini tadi kita tidak pindah dari ruangan, dan ini saya pastikan medianya aman, tidak ada kontaminasi silikon apapun gitu ya. Oke. Untuk pengaplikasian clear coat ini nanti saya butuh di 3 ataupun 4 layer. Karena apa? Karena di setelah ini nanti kita ada proses untuk pembuatan grafis ya. Jadi saya clear coat dulu untuk mengunci cat PU-nya, terus nanti proses berikutnya kita itu akan membuat grafis di atas clear coat ini. Seperti video-video yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas. Jadi sebelum saya naik grafik itu biasanya kalau pakai bahan PU seperti ini saya kunci dulu, dan bahannya ini dia ada kayaknya ya di dalam catnya ini ada kandungan candy tone. Jadi saya nggak berani langsung mengaplikasikan cat di atasnya, karena kalau kita aplikasikan cat di atasnya, biasanya kalau candy tone ditimpa dengan cat warna cerah itu biasanya lama-kelamaan dia akan ngeresap. Misalnya kita timpa dengan warna putih, nanti lama-kelamaan warna putihnya itu bisa ngikutin warna dasarnya ini, seperti hijau ini. Jadi alangkah baiknya itu kita clear coat dulu. Oke, untuk teknik clear coat di sini saya pakai mode one visit application, tapi teman-teman itu tolong diperhatikan untuk gerakan saya. Untuk gerakan saya ini real saya tidak edit ya. Jadi kecepatan atau speed atau ritmenya itu ya memang seperti ini. Jadi kecepatan itu wes gitu ya, nggak ada wes. Nah, jadi kenapa saya pilih seperti itu? Karena di sini saya pengennya itu tipis sampai merata, tapi kita tetap dapetin ketebalan atau thicknessnya. Beda halnya kalau ketika gerakan kita itu lambat. Semakin lambat pergerakan atau ritme pengaplikasian, semakin tebel build film ataupun thickness yang dihasilkan. Jadi pengennya kita itu tetap dapetin thickness, ketebalan, tapi dengan cara ibarat kata kita numpukin 5 kertas itu nggak secara langsung plek 5 kertas, tapi kita numpukin 5 kertasnya itu secara berkala, 1, 2, 3, 4, 5, tipis tapi rata gitu ya, nggak model kuro, model gerakan lambat teng itu nanti penebalan cairan itu akan sangat-sangatlah over di dalam kepada panel ya. Jadi nanti akibatnya itu banyak sekali, ada misalnya meler ataupun berbuih ataupun nanti popping itu diakibatkan karena terlalu tebal dan kandungan kimia thinner terlalu banyak, penguapannya terlalu lambat, dan itu bisa juga jadi popping. Jadi untuk mensiasati itu gerakan kita cepetin tapi tetap dapat build film yang ideal gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita nge-clear ternyata ada dinosaurus yang menghinggap di panel. Untuk caranya seperti apa? Kita ambil, kita tarik pakai solasi seperti ini. Nah, ketika masih basah itu sangat aman. Dan nanti setelah kita ambil itu kita semprot lagi di bagian itu aja, stress gitu nanti. Nanti kalau ketika sudah pemuaian
memasuki sesi flow time, insya Allah bekas slap tadi yang kita ambil menggunakan solasi itu bakalan hilang. Dan di sini ini masih basah, nanti kita lihat ketika sudah memasuki sesi flow time. Oke, untuk pengekliran sudah selesai, kita tinggal dulu. Dan ini jeda ketika kita tinggal tadi kurang lebih itu di 45 menit, dan di bagian yang ada kotorannya tadi itu sudah mulai ngeflow, sudah nggak ada jejak solasinya tadi ya. Dan untuk hasil clear coat-nya seperti ini masih tergolong basah. Untuk partikel yang didapatkan catnya itu yang kita drama mengecat sampai 3 lapis tadi ya, dan itu seperti ini sangat rapi walaupun daya tutupnya masih kurang. Jadi nggak apa-apa. Oke, itu salah satu trik kita. Dan oke, nanti untuk pengecatan ini kita stop sampai di sini. Mungkin kalau kering totalnya nanti kita sekalian review ketika kita pembuatan grafis ya. Oke, untuk tips dari saya, hati-hati sekali dalam proses, perhatikan bahan-bahan yang dipakai, perhatikan kondisi-kondisi di sekitar kita ya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti teman kita tadi. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.